Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi dengan tema yang berikutnya, yaitu di pertemuan kelima mengenai neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Neraca saldo. Jadi setelah semua pencatatan jurnal diposting ke buku besar, maka pada akhir periode perlu disusun yang namanya neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah daftar yang berisi nama beserta saldo-saldo dari seluruh akun yang ada pada buku besar pada periode tertentu. Nah, jadi dari namanya aja sudah terlihat ya, neraca saldo. Jadi daftar yang berisi semua saldo-saldo. Saldo-saldo yang mana? Saldo-saldo yang sudah dihitung dari buku besar pada periode tertentu. Nah, nanti dimasukkan jadi satu di dalam neraca, namanya neraca saldo. Tujuan utama penyusunan neraca saldo adalah untuk menguji bahwa setelah semua posting dilakukan, jumlah debit dan kredit sama atau balance ya. Jadi poinnya adalah kita menghitung debit dan kredit sama. Jika tidak sama jumlahnya, berarti ada kesalahan dalam pencatatan jurnal ataupun buku besar. Nah, ini berarti nanti mengakibatkan neraca saldonya tidak balance. Bentuk neraca saldo adalah seperti berikut ini ya. Di paling atas ada namanya KOP. KOP ini berisi nama perusahaan, misalkan di sini perusahaan dagang Tia Jujur. Ada namanya, jenisnya, apakah ini pencatatan apa. Nah, di sini jenisnya adalah neraca saldo dan ada periode waktunya, misalkan per 31 Desember tahun 2000. Lalu bagian-bagian dari tabelnya terdiri dari yang pertama 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4. Apa saja itu? Yang pertama kolom yang ke-1 adalah nomor apa? Nomor rekening. Ini jika diketahui ya, jika tidak diketahui silakan dikosongkan saja. Yang kedua kolomnya yaitu akun, nama akun atau nama rekening. Yang ketiga ada debit dan yang keempat ada kredit ya. Jadi ada 4 itu kolomnya. Nah, nanti semua saldo-saldo di debit dan di kredit ini adalah hasil saldo dari yang sudah dihitung pada buku besar dipindahkan ke dalam neraca saldo, sehingga kemudian dihitung jumlahnya, jumlah debitnya dan jumlah kreditnya, dan ini jumlahnya harus sama atau balance. Oke, untuk mengetahui bagaimana pengaplikasiannya, langsung saja kita ke soal ya. Soal ini adalah soal yang biasa saya gunakan sebagai contoh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai transaksi-transaksi pada salon Nyonya Pratiwi. Nah, untuk perintah yang kali ini disesuaikan dengan topik pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai neraca saldo. Jadi, perintahnya adalah buatlah neraca saldo dari transaksi-transaksi salon Nyonya Pratiwi pada soal pertemuan kuliah sebelumnya. Nah, soalnya ini ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana cara membuat neraca saldonya? Saya buka dulu pertemuan yang kemarin, Excel-nya. Nah, ini ya, yang kemarin kita sudah buat jurnalnya. Jadi ketika membuat neraca saldo, stepnya memang harus dari jurnal, setelah itu baru ke buku besar, baru ketemulah saldonya. Karena dari sini kan sudah terhitung masing-masing saldo setiap akun, misalkan kas, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldonya. Seperti apa sih bentuk neraca saldo? Mari kita buat. Salon Nyonya Pratiwi. Di sini kita tulis judulnya neraca saldo. Periodenya yaitu di sini Januari ya. Januari 2018. Oke ya. Jadi prosesnya kita memindahkan dari yang sudah kita buat, pertama yaitu membuat jurnalnya ya. Ini sama seperti yang kita kerjakan kemarin, jurnalnya kan bentuknya seperti ini nih. Seperti yang kita kerjakan pada tugas pada perkuliahan yang kemarin ya, contoh pada perkuliahan yang kemarin. Nah, ini ya, ini jurnalnya. Setelah itu kan kemarin dibuat bentuk buku besarnya. Jadi buku besarnya sudah kita buat juga kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kasnya itu berapa? Nah, di sini yang diikutin yang buku besar yang ada di ini ya, yang ada di PPT ya. Nah, kalau di PPT ini tertib pembuatannya. Kalau yang di Excel saya ini kurang tertib karena tidak ada tanggalnya. Nah, di sini saldonya sama ya. Saldonya debit 105. Lalu setelah itu peralatan, modal dan lain sebagainya.
Nah, ini udah kita buat semua ya buku besarnya di pertemuan yang lalu. Jadi gimana cara membuat membuat neraca saldonya? Kita buat Salon Nyonya Pratiwi neraca saldo, nomor rekening di kolom yang pertama. Setelah itu ada nama rekening, lalu ada berapa debitnya, ada berapa kreditnya. Lalu kita pindahkan saldo dari masing-masing akun ya. Kita buat yang pertama akunnya adalah kas. Kas berapa nilainya? Dilihat nilai kas adalah sejumlah 105.000. 105.000. Lalu apalagi? Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nilainya adalah 30.000. Peralatan kantor. Nilai saldonya adalah 10.000. Perlengkapan. Nilai saldonya adalah 5.000. Ini dalam ribuan ya. Piutang nilainya adalah sebesar 7.500.000. Lalu ada modal, nilainya adalah sebesar di kredit ya, kalau modal ya 150.000. Lalu ada hutang sebesar 10.000. Pendapatan jasa sebesar 17.500.000. Pendapatan letaknya di kredit ya. Sorry, salah. 17.500. Biaya gaji nilainya di debit sebesar 20.000. Nah, dari sini lalu kita jumlahkan jumlahnya dari debit masing-masing berapa dan kreditnya masing-masing berapa. Nah, jumlahnya sama ya, balance. Artinya saldonya di sini sama. Kita buat tabel. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini neraca saldo. Oke ya, fix ya. Seperti ini pengerjaan untuk neraca saldo. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari ada yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian apa sih? Yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo pada rekening tertentu agar menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Ada dua macam keadaan penyesuaian dibuat, yaitu yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Maksudnya kita lupa ya, keadaan yang pertama ini. Jadi transaksi itu sudah terjadi tapi belum dicatat dalam perkiraan, sehingga kemudian kita buat penyesuaiannya, karena yang kemarin kan artinya belum sesuai dengan keadaan, karena ada yang kelupaan, bahasanya seperti itu. Oleh karena itu di sini kita lakukan penyesuaian. Yang kedua, menyangkut di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu perkiraan tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya yang poin kedua ini adalah transaksi itu sudah dicatat tapi ngitungnya kita ada yang salah, jadi saldonya itu perlu dikoreksi. Kenapa? Kalau nggak dikoreksi nanti jumlahnya itu tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini adalah kedua keadaan untuk mencatat penyesuaian. Lalu apa saja sih akun-akun yang memerlukan penyesuaian? Ada 4 akun. Yang pertama yaitu ada namanya penyusutan atau depresiasi. Yang kedua ada namanya perlengkapan. Yang ketiga ada hutang gaji. Dan yang keempat ada namanya hutang bunga. 4 ini aja ya. Sebenarnya banyak, cuman untuk kompetensi kalian disyaratkan 4 ini untuk tahu terlebih dahulu di awal. Untuk yang lainnya nanti kalau kalian udah mudeng 4 ini, yang lainnya secara natural kalian bisa mengetahui dan bisa mempelajarinya ya.
Ada beberapa lagi, tapi paling nggak dari 4 ini kalian bisa tahu untuk yang lain-lainnya. Oke, dari 4 ini kita akan menuju yang pertama, yaitu mengenai penyusutan atau depresiasi. Penyusutan atau depresiasi adalah proses pengalokasian beban atau biaya secara sistematis selama masa manfaat atau umur aset tersebut ada. Nah, jadi barang-barang ini adalah barang-barang yang sifatnya itu dibeli dan biayanya biasanya besar, itu biasanya memiliki namanya penyusutan ya. Misalkan apa? Motor, misalkan mobil ya, peralatan perusahaan, mesin-mesin, gedung. Nah, itu adalah peralatan-peralatan yang kemudian ada namanya biaya penyusutan atau depresiasi. Cara menghitung penyusutan itu seperti apa? Misalkan ya, contohnya Budi membeli mesin fotokopi senilai 4.800.000 dan ia memperkirakan bahwa mesin fotokopi miliknya akan dapat digunakan secara ekonomis selama 4 tahun. Ingat ya, di sini masa ekonomisnya adalah selama 4 tahun. Artinya setelah 4 tahun, mesin itu tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi kalau misalkan dijual, mungkin udah nggak laku lagi ya, sudah tidak ada nilai ekonomisnya karena mungkin manfaatnya juga sudah berkurang. Jadi misalkan ditetapkan mesin fotokopi tersebut dari harga belinya yaitu 4.800.000, masa ekonomisnya adalah sebesar 4 tahun. Jadi seperti apa nilai penyusutannya? Nilai penyusutannya adalah harga dari pembeliannya yaitu sebesar 4.800.000 dibagi dengan 4. 4 ini dari mana? Ya ini umur ekonomisnya yaitu sebesar 4 tahun. Berarti per tahunnya berapa? Per tahunnya adalah 1.200.000 ya. 4.800 dibagi 4 yaitu 1.200.000. Atau per bulannya adalah berarti 1.200.000 dibagi 12. 1 tahun ada 12 bulan sehingga nilai penyusutan untuk 1 bulannya adalah 100.000. Kalau 1 tahun penyusutannya nilainya adalah 1.200.000. Oke, mengerti ya? Nah, bagaimana sih jurnal penyesuaian penyusutan atau depresiasi? Misalkan nih, pada soal sebelumnya terdapat transaksi seperti ini. Pada tanggal 15 Januari, Nyonya Pratiwi membeli peralatan kantor sebesar 10 juta secara kredit. Misalnya, peralatan dapat digunakan secara ekonomis selama 5 tahun. Umur ekonomis itu biasanya disebutkan di soal ya. Kalau tidak disebutkan, kita tidak bisa menghitungnya. Maka di bulan Januari perlu dibuat penyesuaian biaya penyusutan dari peralatan tersebut. Kenapa? Karena penyusutan tersebut setiap waktu itu ada biayanya. Kalau kita perusahaan, semuanya itu harus dihitung sebagai biaya ya. Perusahaan itu memperkirakan nih, walaupun mesin ini istilahnya sudah kita bayar lunas, tapi dia punya biayanya itu adalah biaya penyusutan ya namanya. Jadi di bulan Januari ini dibuat penyesuaian biaya penyusutan dari peralatan tersebut dalam periode 1 bulan. Ingat, hanya 1 bulannya saja dengan cara menghitung nilai penyusutannya. Karena setiap waktu berjalan peralatan tersebut sudah memiliki biaya penyusutan ya. Dari total nilai yang dibayarkan ini, nanti biaya penyusutannya ini akan menghabiskan total biaya dari total nilai pembeliannya. Misalkan nih gini ya, kalau dia belinya 10 juta dan dipakainya masa ekonomisnya selama 5 tahun, berarti per tahunnya berapa? Biaya penyusutannya adalah 10 juta dibagi 5, yaitu sebesar 2 juta per tahun. Atau kalau kita hitung per bulannya adalah 2 juta dibagi 12, sehingga hasilnya adalah 166.667 per bulan. Nah, ini adalah biayanya dalam 1 bulan. Lalu kita buat jurnalnya. Jurnalnya itu seperti apa? Nah, ini adalah patokannya ya. Bentuk jurnalnya adalah seperti ini, yang disebut sebagai ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Tanggalnya kita masukkan tanggal 31 Januari. Nah, biasanya penyesuaian ini dilakukan pada akhir bulan untuk menghitung berapa sih biaya yang dilakukan pada bulan tersebut. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah di debit. Biaya itu letaknya di mana? Biaya itu letaknya adalah di debit. Selalu di debit. Di debitnya adalah biaya penyusutan peralatan sebesar Rp166.667. Dan di kreditnya adalah namanya akumulasi. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp166.667. Ini pasangan ya, sudah patokan. Biaya penyusutan peralatan berpasangan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Di debit biaya, di kredit akumulasi. Ini namanya ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya.
Ayat jurnal penyesuaian untuk penyusutan adalah biaya penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kreditnya. Dengan demikian sudah terhitung nilai penyusutan peralatan sebagai biaya di bulan Januari dengan dibuatnya ayat jurnal penyesuaian tersebut. Jadi di Januari sudah kita buat perhitungan untuk biaya yang dikeluarkan akibat dari penyusutan peralatan ya. Hanya 1 bulan, hanya 1 bulan. Yang berikutnya, untuk penyesuaian ada namanya perlengkapan. Perlengkapan atau supplies adalah aset yang digunakan untuk kelancaran operasi perusahaan. Seperti kita ketahui, perlengkapan adalah benda-benda yang habis dipakai ya, beda dengan peralatan. Perlengkapan itu adalah benda-benda yang habis dipakai. Kalau salon apa misalkan? Bedak, sampo, sabun ya, conditioner, nah ini semua adalah perlengkapan. Perlengkapan ini perlu dibuat penyesuaian, karena apa? Karena pada akhir periode, nilai perlengkapan ini sudah berkurang dari nilai pembelian awalnya. Artinya udah nggak sama lagi ya dengan yang di awal nilainya. Dan hal ini menimbulkan biaya yang disebut dengan biaya pemakaian perlengkapan. Misalkan nih, pada transaksi sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Januari, Nyonya Pratiwi membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta secara tunai. Misalkan pada akhir periode, diketahui perlengkapan yang tersisa adalah senilai 1 juta. Ingat ya, di sini kata-katanya adalah yang tersisa. Kalau yang tersisa segini, berarti nanti yang terpakai berapa? Harus dihitung. Maka di bulan Januari perlu dibuat penyesuaian biaya perlengkapan tersebut dalam periode 1 bulan, yaitu bulan Januari, dengan cara menghitung nilai pemakaiannya. Karena setiap waktu berjalan, perlengkapan tersebut sudah habis terpakai dan memiliki biaya, ya ini konsepnya. Nah, nilai biaya perlengkapan adalah nilai pembelian dikurang dari nilai akhir atau tersisa. Itu namanya nilai pemakaiannya. Di sini belinya 5 juta. Di akhir periode tinggal 1 juta. Berarti yang terpakai berapa gitu loh maksudnya. Berarti yang terpakai adalah 5 juta dikurang 1 juta, yaitu 4 juta. Diperoleh nilai pemakaian dari perlengkapan adalah sebesar 4 juta. Nah, ayat jurnal penyesuaian seperti apa? Seperti ini ya, pada akhir periode tanggal 31 Januari, ini dihafalkan ya. Jurnalnya bentuknya seperti ini. Biaya pemakaian perlengkapan di debit sebesar 4 juta. Dan ini di kreditnya apa? Di kreditnya perlengkapan sebesar 4 juta. Kalau perlengkapan di kredit, logikanya dimasukkan ya. Kalau perlengkapannya itu di kredit, berarti perlengkapannya berkurang. Karena perlengkapan kan letaknya di debit. Jadi biaya itu kan pasti letaknya di debit. Nah, di sini di kreditnya adalah perlengkapan. Sehingga perlengkapan di sini nanti mengurangi nilai dari perlengkapan yang di awal. Yang tadinya dibelinya berapa, nah sekarang dikurangi di kredit sebesar 4 juta. Seperti itu logikanya. Nah, ini dihafalkan saja pencocokan dari ayat jurnal penyesuaiannya, biaya pemakaian perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan adalah biaya pemakaian perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Yang artinya di sini perlengkapan jadi berkurang karena nilainya di kredit. Dengan demikian sudah terhitung nilai biaya perlengkapan sebagai biaya di bulan Januari dengan dibuatnya ayat jurnal penyesuaian tersebut. Yang ketiga ada namanya penyesuaian yang disebut dengan hutang gaji. Hutang gaji di sini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap gaji pegawai yang masih terhutang atau belum dibayar padahal periode akuntansi telah berakhir. Contohnya, misalkan dari transaksi yang sudah ada sebelumnya ditambahkan transaksi seperti ini. Salon Nyonya Pratiwi membayar gaji pegawainya secara mingguan, yaitu setiap hari Sabtu. Upah pegawai adalah 100.000 per hari. Pada periode kali ini, akhir bulan atau tanggal 31 Januari jatuh di hari Kamis, sementara gaji pegawai baru akan diberikan di hari Sabtu atau tanggal 2 Februari. Maka penyesuaian yang perlu dilakukan di akhir periode akuntansi, ingat akhir periode akuntansi adalah akhir bulan, berarti tanggal 31 Januari ini ya, di bulan Januari. Untuk mencatat hutang gaji selama 4 hari tersebut, Senin, Selasa, Rabu, Kamis adalah sebagai berikut. Jadi ceritanya karyawan ini gajiannya setiap hari Sabtu, tapi akhir bulan itu jatuh pada hari Kamis. Jadi yang gajian perusahaan ini setiap hari Sabtu ini harus dihitung sebagai hutang pada akhir periode yang hari Kamisnya.
karena kan dia belum dibayarkan. Seperti apa sih penyesuaiannya? Nilai gaji yang terhutang pada periode akhir bulan Januari karena masih akan dibayarkan hari Sabtu ya. Masih dibayarkannya hari Sabtu nih. Tapi kan kita periode pencatatan akuntansi itu setiap akhir bulan, yaitu sebanyak 4 hari, yaitu gaji hari Senin tanggal 28 Januari, Selasa tanggal 29 Januari, Rabu tanggal 30 Januari, dan Kamis tanggal 31 Januari. Ini masih terhutang dibayarkannya pada tanggal 2 Februari, yaitu hari Sabtu. Jadi harus ditulis jurnalnya adalah 4 hari dikali 100.000, karena satu orang tadi kan gajinya tuh 100.000 ya. Jadi 400.000 utangnya pada periode 31 Januari ini. Ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya adalah pada tanggal 31 Januari di debitnya biaya gaji dan upah pegawai sebesar 400.000, dan di kreditnya ada namanya utang gaji dan upah pegawai sebesar 400.000. Ya, ini dihafalkan ya. Dengan demikian perusahaan telah mencatat semua transaksi keuangannya pada periode bulan tersebut. Nah, intinya kita menuliskan penyesuaian untuk hutang gaji ini adalah untuk mencatat semua transaksi keuangan pada periode bulan tersebut, karena kan bulan Januari itu berakhirnya tanggal 31 di hari Kamis, jadi harus kita catatkan kita masih punya utang untuk kita bayarkan di hari Sabtu. Dengan demikian perusahaan telah mencatat semua transaksi keuangannya pada periode bulan tersebut meskipun pembayarannya belum dilakukan alias masih terhutang. Oke, mengerti ya? Selanjutnya ada namanya hutang bunga. Hutang bunga di sini digunakan untuk mencatat pembayaran bunga alias hutang yang dilakukan kepada bank yang sudah pasti ada bunganya. Jadi kan kalau pengusaha itu biasanya utang di bank ya. Nah, utang di bank ini kan ada bunganya nih. Selain nilai pokok yang dibayar, misalkan dia utang 5 juta dan dia setiap bulan itu bayarnya 500.000. Nah, ada bunganya misalkan 10%, 5 juta. Kalau 10%-nya berarti 500.000. Nah, ini berarti 500.000-nya harus dihitung ke dalam jurnal penyesuaian yang disebut dengan hutang bunga. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan dari transaksi yang sudah ada sebelumnya ditambahkan transaksi, salon Nyonya Pratiwi berhutang kepada bank sebesar 20 juta untuk menambah kegiatan operasional salonnya. Bunga yang ditetapkan oleh bank yaitu sebesar 12 juta per tahun atas pinjaman tersebut. Pada akhir periode bulan Januari, maka perlu dilakukan penyesuaian untuk mencatat bunga bank yang sudah menjadi biaya pada bulan Januari. Nah, jadi ceritanya bunga banknya ini adalah menjadi biaya juga selain nilai dari pokok cicilan hutangnya, sehingga perlu dicatat di dalam jurnal. Nilai bunga yang terhutang selama periode Januari atau 1 bulan adalah sebagai berikut. 12% dikali 12% ini per tahun ya tadi ya. Ingat 12% ini adalah per tahun ya di soal. 12% per tahun. Berarti kalau per bulan seperti apa? 12% dikali 20 juta adalah berarti nilai bunga per tahunnya 2.400.000 per tahun. Kalau per bulan berarti dibagi 12. 2.400.000 dibagi 12 adalah 200.000 per bulan. Ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya adalah pada tanggal 31 Januari ada namanya biaya bunga, di debitnya sebesar 200.000 dan di kreditnya ada namanya hutang bunga sebesar 200.000. Nah, dengan demikian, pada akhir bulan Januari, perusahaan telah memiliki hutang bunga selama 1 bulan yang harus dibayarkan, yaitu senilai 200.000 dan sudah dicatat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Ingat, intinya kita itu harus mencatat semua apapun transaksi yang ada di perusahaan, baik itu yang jadi hutang, ataupun itu lupa belum dicatat, ataupun misalkan jumlahnya nilainya itu belum sesuai, semuanya itu ke dalam ada namanya ayat jurnal penyesuaian. Oke ya, itulah tadi akhir dari perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak mengerti silakan dilanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.